Udah? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan Harli, pimpin doanya Harli. Kita berdoa sama-sama dulu ya, agar kegiatan kita pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda Ibu semuanya dalam menerima pembelajaran lebih dimudahkan mendapat ilmunya, dan ilmunya nanti bisa bermanfaat untuk Ananda Ibunya nanti. Ya nak, ya silakan ketua kelas Harli, siapkan dulu Harli. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Alhamdulillah, semoga apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terkabulkan, dan Ananda Ibu dimudahkan dalam menerima pembelajaran pada hari ini. Nah, apakah teman-teman kalian ada yang tidak datang? Ada temannya yang tidak datang? Nah, hadir semua? Alhamdulillah, anak Ibu hadir semua ya. Nah, berarti kita sekarang mulai. Minggu kemarin Ananda Ibu sudah mempelajari apa? Ya, tabung. Kita sudah masuk kepada volume tabung. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang volume kerucut. Bukan tabung lagi, nak. Volume kerucut. Sudah disampaikan minggu kemarin bahwa hari ini kita akan mempelajari volume kerucut. Sekarang siapa yang masih ingat tentang bangun posisi lengkung apa saja bangunnya? Yang pertama kita mempelajari tabung, bola, kerucut, bola. Kemarin Ananda Ibu sudah mempelajari volume tabung. Bahkan juga sebelumnya sudah mempelajari tentang unsur-unsur bangun ruang sisi lengkung. Nah, sekarang siapa yang masih ingat volume tabung? Ayo, siapa yang bisa angkat tangannya? Dia bisa, dia? Volume tabung apa dia? Ayo, siapa yang bisa masih ingat? Masa udah lupa, nak? Volume tabung rumusnya apa? Pi R kuadrat kali tinggi. Iya, pintar, bagus, ada arti. Jadi volume tabung pi R kuadrat kali D. Nah, pada saat ini kita akan mempelajari tentang volume kerucut. Nah, coba Ananda Ibu perhatikan gambar yang Ibu tayangkan. Ini apa kata ini? Tahu ini bedanya apa? Bentuk bendanya seperti apa ini, nak? Kerucut. Kalau yang benda yang apa? Yang gambar pertama itu apa? Iya, kerucut. Itu apa biasanya kita pakai? Iya, es krim. Kalau kita mau beli es krim, kita taruh di dalam kerupuknya kan? Kerupuk es krimnya berbentuk kerucut. Gambar Ibu yang kedua ini apa? Cetakan kue. Cetakan kue. Nah, sekarang Ibu mau nanya kepada Ananda semua. Kalau Ibu Ananda di rumah, kalau mau mencetak kue, ini misalkan cetakan kuenya berbentuk kerucut, bagaimana biasanya Ananda? Kalau ibunya di rumah, diaduk adonan, dibeli adonan, diaduk adonannya di mana? Dimasukkan langsung ke cetakan atau di mana, nak? Ya, diaduk adonannya dimasukkan langsung ke cetakan. Biasanya kalau kita masukkan ke cetakan, ditimbang dulu atau diperkirakan aja ibunya? Ditimbang? Ada yang ditimbang, ada yang diperkirakan. Kalau diperkirakan aja bikin kuenya.
Nah, sekarang seandainya kita mau bikin kue banyak dalam jumlah banyak, bisa nggak kita perkirakan? Nah? Tidak. Ya, tidak bisa. Seharusnya kita harus tahu terlebih dahulu gimana berapa isi cetakannya, ya kan? Ya. Nah, jadi sebelum kita sebaiknya kita harus tahu terlebih dahulu cetakannya isinya gimana, berapa isi cetakannya, sehingga nanti kita membuat adonannya nggak terbuang sia-sia kan, nggak mubazir. Bahkan kalau kita tahu isinya, kita juga bisa memperkirakan berapa biaya yang kita butuhkan, ya nak? Ya. Jadi karena ini kita cetakan kue ibu dan es krim ibu berbentuk kerucut, kita harus tahu dulu bagaimana menentukan isi dari kerucut. Dengan mempelajari volume kerucut, kita akan bisa menjawab semua permasalahan itu. Nah, sekarang ibu minta kepada Ananda semuanya untuk serius dalam proses pembelajaran ini. Gak ada yang ngobrol, tolong perhatikan ke depan semuanya ya. Mesa, tolong duduk baik-baik nak. Nah, pada saat ini, pada sekarang nah nih, kita sekarang membahas volume kerucut. Kompetensi dasar yang ibu pakai di sini 3.7. Masih dalam bangun ruang sisi lengkung, khusus kita mempelajari volume ya. 3.7 membuat generalisasi luas permukaan dan volume berbagai bangun ruang sisi lengkung. Kemarin kita sudah mempelajari bangun ruang sisi lengkung itu apa-apa saja. Ayo. Tabung. Ya. Wah, bagus. Berarti anak ibu masih ingat semuanya kan? Nah, yang kedua 4.7 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung, tabung, kerucut, bola, serta gabungannya. Pada hari ini kita akan membahas volume kerucut. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ibu berharap, nah ini melalui kegiatan pembelajaran ini, ibu memakai model pembelajaran program based learning dengan metode diskusi yang Anda nanti tanya jawab dengan teman, bahkan ke ibu juga ada yang ditanyakan nanti, dan dengan pendekatan saintifik. Ibu berharap Ananda semuanya bisa menyelesaikan menentukan volume kerucut dengan tepat. Ya, yang kedua, Ananda bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan volume kerucut dengan benar. Ya kan? Nah, jadi kita masuk ke volume kerucut. Sebetulnya volume kerucut ini bisa kita temukan dari volume tabung yang telah kita pelajari. Kemarin apa volume tabung? Ayo, siapa bisa? Widya, volume tabung apa rumusnya Widya? Siapa tadi yang bisa? Ayo. Udah pada loyo sebenarnya, udah sarapan kan? VRT. PR kuadrat T. Masih ingat kan? Dah. Berarti udah ngantuk, udah sarapan semuanya kan? Nah, sekarang Ananda ibu minta berdiskusi dengan teman kelompoknya. Minggu kemarin ibu sudah membagi kelompok Ananda, semuanya udah duduk di dalam kelompoknya masing-masing kan? Nah, ibu akan membagikan LKPD nanti. Di sini Ananda ibu diminta untuk berdiskusi dengan teman kelompoknya. Ibu minta kerjasama dan partisipasinya dalam kelompok. Ibu nanti akan menilai dalam proses pembelajaran ini. Ibu akan menilai 3. Apa saja yang 3 yang akan ibu nilai? Yang pertama, ibu akan menilai sikap kalian. Gimana kalian selama diskusi dengan teman-temannya, dalam diskusi kelompoknya, dan sampai akhir pembelajaran. Bisa paham? Ibu akan menilai sikap kalian. Yang kedua, ibu akan menilai pengetahuan kalian. Di akhir pembelajaran nanti, setelah kita diskusi kelompok, ibu akan mengadakan kuis. Tapi soal kuisnya kita kerjakan sendiri-sendiri, nggak
pengen lihat bagaimana capaian pembelajaran kalian pada hari ini, Ananda Ibu semuanya pada hari ini. Oke, paham? Nah, yang ketiga, Ibu akan menilai keterampilan kalian. Keterampilan kalian menyelesaikan soal-soal LKPD. Habis itu keterampilan kalian menyelesaikan soal quiz. Paham? Paham. Jadi nanti gua akan bagikan LKPD-nya ya. Kak Ibu minta Ananda Ibu serius dalam berdiskusi. Ayo. Ini untuk kelompok 1 LKPD-nya. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Nah, sudah kelihatan LKPD-nya. Nah, coba perhatikan terlebih dahulu. Sebelum diskusi, bikin nama anggota kelompoknya di LKPD ya, Nak. Bikin nama anggota kelompoknya, jangan sampai nggak ada yang bikin nama. Tolong Ananda baca petunjuk penggunaan LKPD. Ya. Coba lihat dulu LKPD-nya. Kalau kurang paham, tanya sama Ibu. Baca petunjuknya, Ibu akan berikan waktu 20 menit untuk Ananda Ibu berdiskusi. Setelah Ananda Ibu berdiskusi nanti, tolong fotokan hasil diskusinya ke WA Ibu. Salah satu kelompok presentasi nanti ke depan kita pilih secara acak ya. Untuk menghemat waktu, Ibu ambil satu kelompok aja yang tampil. Nah, di LKPD ada masalah 1. Ayo kita mencoba. Perhatikan yang di depan. Ada yang belum paham yang ini? Coba perhatikan di depan dulu. Kelompok 3, perhatikan ke depan dulu, Nak. Halo, kelompok 3. Ya. Ada yang mau ditanyakan, Nak? Untuk masalah 1 sebelum Ananda Ibu diskusi. Nah, di masalah 1, Ananda Ibu diminta untuk membuktikan menentukan volume kerucut dari volume tabung. Itu udah ada bawa ke apanya? Tabung karton sama kerucutnya? Alhamdulillah ya, semuanya udah bikin kan? Nah, kemarin Ibu meminta Ananda membuat tabung tanpa tutup, ya kan? Alasnya yang mana alas tabung? Yang di bawah, bagus. Dan kerucut tanpa alas. Nah, kita sekarang ingin membuktikan volume kerucut dari menggunakan volume tabung. Pasirnya ada bawah, Nak? Ada. Silakan taruh di atas meja. Kalau mau di alas dengan koran juga boleh. Silakan. Alas dengan koran dulu biar nanti tidak berantakan. Nah, udah. Nah, udah paham. Udah. Ya, minta mana itu semuanya. Nah, kita kasih aplaus semuanya untuk kita semuanya. Ayo. Nah, sebelum mulai diskusi, perhatikan perintah yang pertama. Ambil kerucut dan tabung tanpa tutup. Dengan jari-jari yang sama udah dibikin kan? Masukkan pasirnya itu ke dalam kerucut. Ananda tuangkan
LKPD apa yang ibu minta dulu. Yang pertama di LKPD ngapain kalian itu? Nah, yang pertama apa? Kita bikin dulu. Ya, kita bikin dulu sketsanya dulu. Ini kita bayangkan ini ada tumpeng, satu tumpeng dipotong setinggi 8 cm, berarti yang ditutup sampai daun ya, di tumpeng. Berapa sisa tumpeng? Bisa paham Ananda? Nah, Ibu beri waktu 20 menit. Silakan Ananda Ibu berdiskusi dengan kelompoknya. Ayo, silakan. Silakan coba. Isi LKPD-nya ya. Isikan dulu nak. Ayo, mulai. Taruh di sini supaya tidak apa. Nah, hasilnya di sini. Datarkan deh. Isi tomat buat. Iya. Hati-hati, sampai dulu ya, jangan sampai dulu. Ambil saja. Kita mulai ya. Nah, ayo. Ya. Isi aja nak, nanti kalau sudah hasilnya bisa ditambah lagi. Kalau tidak dulu nanti. Berarti udah biasa udah beras ya? Tiga ya? Tadi pan mana? Itu mengisi apanya harus penuh ya nak? Apa maksudnya harus penuh nanti nggak penuh kita? Harus penuh. Kalau tidak penuh nanti nggak apa? Tiga Hardi, berapa Hardi? Nah, kelompok 3 dapat 3 kali kan? Kelompok 2 juga 3. Oke. Nah, bikin di LKPD-nya langsung nak. Nah, bikin langsung isi LKPD. Nah, silakan bikin. Taruh di bawah lagi hasilnya. Yang satu orang yang bersihkan di meja. Nah, yang satunya lagi di meja udah bersih.
Kalau ada yang tidak paham, tolong tanyakan juga sama temannya nak. Jangan diam aja. Temannya. Nanti kan kenapa dia 3 kali kan? Gimana langsung makan? Ya. Apa tadi dong? Enggak, diameter itu diameternya kita ubah ya. Nah, mana nomor 4 sudah selesai. Ya, masalah kedua lanjut. Kalau udah selesai masalah apa? Yang masalah 2 lanjut masalah 3 yang masih tumpeng itu. Ingat ya, ya. Ya, apa yang perintahkan di LKPD? Kita disuruh bikin sketsa kan? Kalau bikin sketsa ya, bikin sketsanya gimana? Kalau kita harus apa? Harus bikin sketsa dulu, baca hati-hati soalnya. Apa nak? Ya, jadi ini. Sudah waktunya 5 menit lagi. Ayo. Yang mana nak? Ya. Ya. Nah, 14 ini tadi kan jari-jarinya 36. Apa diameternya 36. Itu mau ganti ke jari-jari.
Jadi berapa tadi? Nah, tadi DPR. Jadi hasilnya 16 ya. Yang mana kira? Ini bisa. Ini tolong masukkan ya nak. Udah selesai nak? Lagi? Iya. Tekan. Nah, dikontrol udah selesai semuanya ya. Banyak contoh, seolah-olah ya. Dan berarti udah selesai semuanya nak? Sudah selesai, kelompok 3 udah selesai? Kelompok 4 gimana? Udah? Nah, cepat ya nak. Iya. Kelompok 2 sudah? Kelompok 1? Nah ya, kita tunggu dulu semuanya kelompok lain dulu ya nak. Nanti kalau udah selesai, tolong fotokan sama ibu. Ada masing-masing kelompok ada HP kan, ibu izinkan kalian keluarkan HP-nya. Tolong fotokan nanti, kirim japri ke WA ibu ya. Iya. Iya duduk dulu. Duduk ke depan semuanya dulu. Ke depan semuanya dulu. Ayo presentasi. Kemarin tadi kelompok berapa yang akan tampil di sini? 2. Nah, ibu cek dulu apakah udah masuk ya ibu.
Sama Wak. Kelompok 4 Sama Wak. kelompok 1 sama. Berarti kesimpulan dari kelompok 1 apa? Volume kerucut. Volume kerucut ya. V sama dengan I nilainya tunggu itu untuk masalah oh iya. Nah berarti kan semuanya dulu. Jadi untuk masalah 1 tadi anak ibu sudah melakukan percobaan bahwa tabung itu volume kerucut jika tinggi dan jari-jarinya sama, volume kerucut itu 3 kali volume tabung 3 kali volume kerucut, dapat semuanya tadi kan? Ya, 3 kali volume kerucut. Minggu kemarin kita sudah belajar volume tabung V R kuadrat T. Ya, jadi volume tabung 3 kali volume kerucut. Sekarang kita menentukan volume kerucut. Volume kerucut seper 3 kali V R kuadrat T. Apa kesimpulannya untuk masalah 1? Jadi volume kerucut sama dengan sepertiga dari volume tabung, sama dengan sepertiga V R kuadrat ini. R itu apa? Jari. Ya bagus. Jari itu tinggi. Berarti untuk masalah 1 nggak ada masalah. Nah, lanjut masalah 2. Nah ini. Nah, cara hasil diskusinya. Diketahui R dengan 5 cm, B dengan 10 cm, darah 1 cm sama dengan gram. Ditanya berat bandul. Ya, ditanya berat bandul. Jawab I bandul sama dengan 1/3 V R kuadrat R sama dengan 1/3 dikali 3,14 dikali 5 kali 5 kali 10 sama dengan 291 pangkat 67 cm pangkat 3. Karena 1 cm pangkat 3 sama dengan 6 gram, jadi berat bandul sama dengan 6 dikali 261,67 cm pangkat 3 sama dengan 1570 gram. Nah, gimana untuk kelompok lain? Tolong tanggapi kalau ada yang ditanya, bukan misalnya yang menjawab ya. Kelompoknya juga bantu. Ya. Ya, Intan. Kenapa jari-jarinya yang dipakai 3,14? Nah, kenapa misal? Kenapa kok 3,14 misal kata Intan? Karena kenapa tidak 22,47 ya kan itu kan? Karena tidak ada kelipatan 7 karena I-nya 22. Kalau ada kelipatan 7 baru kita pakai 22. Oh, 7 baru. 7 ya. Bagus. Gimana kelompok lain? Betul. Betul? Nah, kepada kasih aplaus kepada Misa. Kelompok. Nah, perhatikan. Tadi kita bertanya kata Misa, kenapa 3,14? Karena jari-jarinya tak ada kelipatan 7. Jadi 22/7 katanya kan. Kalau ada kelipatan 7 baru kita pakai 22/7 supaya cepat penghitungannya kan itu. Kita main tinggal coret-coret aja. Biasanya kan seperti itu kan. Jadi karena jari-jarinya di sini 5, tingginya di sini 10. Adakah kelipatan 7 di sini? Nah, supaya memudahkan kita pakai kelipatan apa? 3,14. Kita 3 kali aja. Jadi, dapat ini 261,60 cm. Nah, ini. Bisa paham semuanya sama? Sama. Oke, bisa lanjut. Oke, masalah 3 bisa. Nah, ini. Pertama kita bikin. Nah, ini hasil diskusi kelompok 1-2. Baca Kak Mesa. Ya, kata Mesa tadi ke ibu deh dona Karipan. Kita bikin sketsa gambar kata Mesa. Langsung bacakan aja Mesa. Diketahui D tumpeng sama dengan 36 cm, R tumpeng sama dengan 18 cm, T 24 cm. D tumpeng yang dipotong sama dengan 8 cm
sisanya volume tubuhnya tersisa. Nah, awalnya ada cari jari-jarinya dulu ya. Dicari jari-jarinya dulu ya. Untuk kelompok 2 ya. Nah, cari jarinya. Aja kan? Menentukan jari-jari kerucut dan dipotong. TK per TB sama dengan RK sama dengan F per TB. Nah, 8 per 24 sama dengan R ke 18. R per 18. Hasilnya jadi dapat 6. Kita ke sini ya. Ah, gimana kelompok lain? Ketuk tuh. Ada nggak sama ya kelompok 3 belum sampai di sini ya? Kelompok 4? Bu, sampai bu. Dah. Tuh Nah, jadi kalau soal seperti Ayo, ini, kita bikin sketsanya dulu. Habis itu kita cari. Ini konsep ini kita pakai apa ini? Konsep ingat pelajaran sebelumnya KC bangunan. Kita kelompok 1, Mesa tadi, Mesanya ngomongnya malu-malu ya. Kenapa ditakuti Mesa? Nah ini 8 per 24. Tinggi kerucut yang kita potong 8. Jadi dipisahkan 8 di sini. 24 itu tinggi dari kerucut besar. Nah, kita masukkan jadi jari-jarinya dapat 6. Volume tumpeng tersisa. Kita masukkan rumus dari kerucut tadi. Kerucut besar dikurang kerucut kecil. Kerucut besarnya sepertiga kali 3,14 kali 18 kali 18 ini berapa ini? Ya, ini berapa ini deh ya? Bisa ya? 24 ya, kali 24 dikurang sepertiga kali 3,14 dikali 6 dikali 6 kali 8. Nah, dikalikan semuanya tadi bisa? Ya, dikalikan data kelompok 2 dikalikan semuanya dapat hasilnya ini. Lalu berapa kelompok 3 hasilnya ini kelompok 3? Kelompok 2 8.138,88 dikurang ya hasilnya 7.837,14. Bisa paham nak? Nah, ada berarti terima kasih Mesa yang telah mempresentasikan hasil kelompoknya. Kita beri aplaus kepada kelompok 2. Nah, berarti udah ada mau ditanyakan nak? Sudah pas semuanya? Kalau sudah pas, tolong Anda tinggalkan kertas selembar. Kita tulis. Nah, Ibu beri waktu cuma tulisnya 5 menit ya. Kalau udah selesai, perwakilan kelompok mengatakan ke depan. Sini dulu, ya 1. Nah, ini fix. Jawabannya aja, oke. Ayo. Jawabannya, ya jawabannya aja. Ingat, kuis dulu. Ya soal, nggak usah jawabannya aja ya. Nah, sudah. Nggak diskusi loh Intan, sendiri-sendiri ya. Ya. Bu, jawabannya. Ya, jawaban saja. Silakan. Adik, bikin deh. Volume kerucut. Coba lihat apanya tadi volume kerucut. Sehingga didapat rumus volume kerucut apa? Sepertiga. Ya, sepertiga dari volume tabung. Ya, rumus volume kerucut apa? Sepertiga R kuadrat kali T yang mana nih? Nilainya 22/7
atau 3,14. R itu jari-jari, T itu tinggi. Apalagi kapan kita memakai sesuai dengan pertanyaan kita tadi? Kapan kita memakai V 2027? Apa tadi? Kalau ada bilangan atau jari-jari atau tingginya kelipatan 7, berarti memudahkan kita untuk menghitung kan? Nah, untuk di rumah, Ibu akan memberikan tugas proyek untuk kalian dan kalian bawa minggu depan. Nih. Nah, nih. Jadi kesimpulan tadi jangan lupa dicatat, bukan catat semuanya. Sudah? Sudah. Alhamdulillah sudah. Ini kalian bikin di rumah. Minggu besok dibawa ke sekolah. Nah, bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Sangat apa dia? Sangat memuaskan. Apakah paham? Paham semuanya dan paham. Ada yang sulit nggak? Lain ke situ. Apa yang sedikit bisa kete hari ini? Yang ada yang sulit pada hari